Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam seri renungan pagi kita. Sebelum kita memulai renungan pagi kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan memulai renungan pagi kami. Kiranya pelajaran yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami dapat memperhatikannya dengan baik ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian kita pada hari Kamis 15 Mei 2025 berjudul Bersandar Padanya. Ayat hafalannya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Saya didiagnosis mengidap lupus sesaat sebelum saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada masa itu hanya sedikit orang yang mengetahui tentang penyakit ini dan itu belum banyak berubah. Saya diberitahu untuk berhati-hati saat berada di bawah sinar matahari dan tidak menjadi terlalu lelah. Namun sebagai remaja yang aktif saya mengabaikan saran dokter tersebut. Saya menghabiskan waktu berjam-jam di luar ruangan untuk berjemur dan melakukan apa saja hal yang ingin saya lakukan. Saya menyingkirkan penyakit itu dari pikiran saya. Selain dari ruam yang sering muncul di wajah saya yang saya kaitkan dengan alergi, saya selalu berkata bahwa saya tidak akan membiarkan lupus mengganggu kehidupan nyata saya. Selama bertahun-tahun saya mengabaikannya. Saya berkemah, mendaki, melancong, menunggang kuda, dan semua hal lain yang saya inginkan. Saya juga membesarkan sebuah keluarga yang terdiri dari gadis-gadis kecil dan beberapa anak-anak asuh. Mengajar sekolah dasar dan bekerja di gereja dalam berbagai kapasitas. Saya pikir kesehatan dan energi saya akan bertahan selamanya. Begitu anak-anak gadis saya sudah mampu mandiri, hidup saya sedikit melambat. Saya lebih banyak tidur dan merasa kesulitan bangun dari tempat tidur, karena persendian saya sangat kaku dan sakit. Saya mulai mengalami demam dan mengalami gejala fisik lainnya. Obat-obatan yang diresepkan oleh ahli reumatologi saya tidak terlalu membantu, jadi saya mencoba mengabaikan rasa sakit yang semakin parah. Saya mulai pincang, tetapi saya memutuskan bahwa saya lebih kuat dari penyakit apapun. Ketika dokter saya menyarankan agar saya menggunakan tongkat, saya melawan gagasan itu. Saya tidak akan membiarkan diri saya bergantung pada apapun kecuali kekuatan kemauan saya. Akhirnya, tibalah hari di mana saya harus melapaskan kesombongan saya dan membeli sebuah tongkat. Sesuatu yang saya lihat sebagai simbol kelemahan. Saat saya bersandar padanya, ketika saya berjalan, saya menemukan bahwa saya bisa berjalan lebih cepat dan dengan lebih sedikit rasa sakit. Dengan bergantung pada itu, saya menjadi lebih kuat dan bisa berjalan lebih jauh dan lebih lama dari sebelumnya. Saya selalu menganggap diri saya kuat dan tidak membutuhkan siapapun. Saya bisa menangani semuanya sendiri. Allah adalah bagian penting dalam hidup saya, tetapi saya tidak terlalu bergantung padanya. Dengan lupus saya dihadapkan pada sesuatu yang saya tidak bisa tangani sendiri. Saya harus bersandar pada Tuhan dan dalam melakukan itu, saya menemukan kekuatannya. Saya telah menemukan seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya, karena kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Apakah Anda stres saat mencoba hidup dengan kemauan dan kemandirian Anda sendiri? Mungkin inilah saatnya untuk membiarkan Tuhan mengambil alih kendali hidup Anda.
dan nikmatilah kepuasan yang tersedia padanya. Donna Engberstone. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa kami telah mendengarkan renungan pagi. Kiranya pelajaran yang kami dapatkan tentang bagaimana kami harus berserah diri. Jangan terlalu mengandalkan diri sendiri dan selalu mendengarkan saran dari orang lain. Supaya kami dapat terus berjalan pada jalan-Mu dan kami dapat mengikutimu dengan baik ya Bapa. Karena kami tahu bahwa hal itu membawa kami ke dalam kesombongan, di mana kesombongan hanya membuat kami semakin jauh dari-Mu ya Bapa. Dan kiranya pelajaran ini juga berguna bagi pemirsa dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari ya Bapa, di mana mereka dihadapkan mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin jika dibereskan akan membuat mereka semakin merasa terlalu tinggi hingga melupakan bahwa segala hal yang mereka lakukan merupakan bimbingan dari Tuhan ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau memberkati pemirsa ini dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka dapat melakukan perintah-Mu sesuai dalam pelajaran ini, supaya mengandalkan-Mu dalam segala pekerjaan dan dalam segala hal yang mereka lakukan. Berkatilah kami dalam segala kesehatan kami dan juga berkati kami dalam segala hal permasalahan kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.